ya di Indonesia ya. Ketika misalkan kita kuliah, tahu-tahu bingung nih kok nggak ada skillnya, bingung. Akhirnya pas kuliah saya nyari-nyari ada suatu waktu itu masih mini bootcamp sih istilahnya. Bootcamp coba-coba di suatu perusahaan yang saya kerja pertama kali. Bootcamp di situ coba, oh ngoding ternyata kayak gini toh. Baru 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 ngerasa feel-nya bener-bener build dari awal website itu di bootcamp itu. Waktu itu memang belum diekspos banget, soalnya bener-bener masih percobaan. Nah, yang buat bootcamp ini dulu itu bootcampnya itu basisnya itu bahasnya Ruby on Rails. Mungkin sekarang udah jarang banget ya. CEO-nya itu sama dengan CEO bootcamp yang Hactive ini. Jadi kayak mungkin dulu itu bootcamp Rails itu masih percobaan. Kira-kira nih pasar gimana di Indonesia? Karena pada zaman itu 2014 bootcamp itu belum common di Indonesia. Baru-baru itu di luar negeri kayak gitu kan ya. Percobaan, tahu-tahu ternyata masuk nih di bootcamp Rails ini gratis kalau itu. Nggak kayak sekarang ya bootcamp itu berbayar kebanyakan. Lulus alhamdulillah, dari sana langsung dapat ya akhirnya kerja langsung jadi developer kan ya. Beberapa tahun ya pernah ganti perusahaan sekitar 2-3 kali gitu sampai pengalaman ngoding itu udah ada sekitar mungkin 5 tahun ya. Pas 5 tahun 6 tahun ngerasa kayaknya agak bosen ya, namanya manusia ya, kadang-kadang kita bisa jenuh ya sama pekerjaan sehari-hari. Apalagi ya kira-kira bisa bisa di share gitu, soalnya yang ngerasanya uh, harus ada yang bisa kita lakukan untuk berbagi gitu. Cuman kan background saya IT kan, nggak mungkin saya pindah jurusan gitu, nggak mau juga gitu kan. Nah, akhirnya ada kesempatan teman saya, coba ngajar di sini di Hektif jadi instruktur. Coba apply, alhamdulillah masuk ya. Coba akhirnya di sana itu benar-benar full ngajar ngoding dari anak-anak atau teman-teman yang non IT. Mereka itu biasanya ingin pindah karir, hingga akhirnya mereka itu ya lulus bekerja di bidang IT gitu. Khususnya bagian front end developer gitu. Karena kan di Hektif itu base-nya awal-awal itu masih JavaScript ya. Ya sampai sekarang lanjut instruktur ngajar ngoding itu 2 tahun, terus diminta bantu untuk pembuatan materi sampai sekarang akhirnya jadi kurikulum developer gitu sih. Kalau ditanya background sampai sama perjalanan sampai sekarang. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ke Kak Devi nih dengan pertanyaan yang sama. Silakan Kak Devi. Sorry. Oke, mungkin pengalaman saya jadi web developer itu pertama-tama saya keluar dari kuliah itu pengen kerja tuh. Nah, pengen kerja dan saya coba ngelamar dan ternyata keterima tuh di software developer. Untuk software developer, hasil saya join dari situ karena saya emang menyukai dengan ngoding ya, dari waktu kuliah pun saya suka ngoding, jadi kadang teman-teman pun suka saya bantu lah ya, suka saya bantu, jadi saya benar suka ngoding. Jadi situ menurut saya kalau mas ngoding itu benar-benar saya gitu kan, jadi saya langsung lanjut ke kerja di sana. Di sana saya kerja tinggalnya itu langsung di sana di kantornya, jadi saya nggak kos di sana, saya tinggal di sana, saya kerja di sana, dan saya di situ banyak belajar juga. Soalnya kan di situ menggunakan framework ya, framework Codeignitar. Nah, kalau saya sendiri belum pernah tuh pakai Codeignitar. Di situ saya belajar. Jadi setiap saya kerja di sana itu, jadi saya belajar hal baru gitu kan. Nah, setelah itu di situ saya banyak pengalaman sampai saya ke Kalimantan. Di Kalimantan saya kerja pun di sana. Saya dikejar deadline, cuman harus 4 minggu itu selesai satu website. Itu benar-benar hektik banget tuh di Kalimantan itu. Karena itu proyek dengan pemerintah, jadinya ya harus cepat beres lah ya. Nah, selesai dari situ teman pun balik ke Jakarta juga, dia juga ke Soperos juga, pengen bareng nih, jadi kita bareng lagi. Nah, saya tetap dari itu yang pertama itu saya PHP, yang kedua pun saya PHP juga, dan juga di situ saya belajar tentang apa namanya,
tentang e-commerce. Nah, situ saya belajar tentang e-commerce juga. Nah, setelah belajar e-commerce itu ya belajar hal baru juga. Langsung kakak tingkat itu ngajakin untuk belajar Ruby on Rails. Nah, saya belajar Ruby on Rails itu belum pindah ke perusahaan baru, masih belajar privat sendiri sama teman-teman saya juga yang pekerjaan. Di situ saya lebih ke Ruby on Rails. Dari Ruby on Rails di situ sangat menyenangkan. Untuk Ruby on Rails itu menurut saya itu lebih nyaman gitu kan, untuk pengodingnya itu pakai Ruby on Rails itu lebih enak lah. Nah, situ hampir sampai saat ini pun, sampai terakhir sini pun saya mengerjakan project Ruby on Rails. Seperti itu sih. Mungkin terakhir saya kerja sekarang di Geeksit Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, itu pengalamannya ya, dan alur bagaimana sekarang bisa terjun di dunia teknologi ini. Oke, kira-kira nih, kenapa sih tertarik kok menjadi seorang programmer atau menjadi seorang instruktur? Kenapa tertarik ke dunia teknologi ini juga? Silakan Kak Nadia dulu deh. Oke, kalau ditanya kenapa tertarik ngoding, mungkin pertama kali ya karena jurusan kuliahnya ya. Pun sebenarnya waktu zaman SMA pernah sih kepikiran, kayaknya kerennya kalau jadi software engineer gitu. Pernah. Nah, udah tahu sih kata-kata itu. Cuman memang kalau zaman-zaman SMA itu kita belum tahu emang ngapain software engineer, pokoknya bikin aplikasi lah. Atau pernah dulu kepikiran kayaknya seru nih kalau bikin game. Nah, dulu zaman-zaman SMA saya suka juga kan main game konsol gitu ya. Seru nih, gimana ya caranya gitu kan. Dari cari-cari, harus masuk IT gitu. Nah, di situ ketika menjalani proses kuliah berat pasti. Yang namanya belajar ngoding itu sendiri, beratnya di zaman kuliah itu karena menurut saya pribadi, apalagi yang S1 ya, S1 itu kan base-nya teori banget ya. Ketika belajar teori banget, terus untuk praktek real ngodingnya itu nggak sistematis. Karena apa? Ketika misalkan kita harus mau ngoding, kita tuh harus belajarnya ya sistematis, benar-benar dari basic, gimana logika itu berjalan, bagaimana proses for loop-nya, if-nya dalam suatu programming, gitu kan ya. Dan logika itu jalannya itu asalnya dari otak kita sendiri, yang mana udah Allah kerennya gitu kan, yang dikonversikan menjadi bahasa komputer gitu kan ya. Nah, tapi proses itu saya nggak dapat di masa kuliah. Akhirnya ya dulu masa kuliah saya kayak standarnya cuma hafalan, kayak standar biasa sih. Ada memang praktek labnya, hanya waktu itu tuh nggak benar-benar dari basic dari awal. Di situ tuh dulu kayaknya cuma basicnya ya standar logika basic, yang saya waktu itu cuma kuliah nggak up tuh skill ngodingnya. Karena emang belum tahu jalannya kemana, dan tidak ada yang ngarahin waktu itu. Dan mungkin juga saya, teman-temannya juga kurang berbaur dengan yang anak-anak lab lainnya kali ya gitu. Tapi ketika mencoba pasca kuliah, ternyata pas di jalan itu asik. Asiknya kenapa? Gimana? Ketika misalkan ada problem yang mampu kita selesaikan, atau ada feature yang bisa kita selesaikan, itu ada kebahagiaan tersendiri. Pasti para programmer juga ngalamin ya Kak Devi ya. Ketika kita berhasil solve bugs gitu, yang ada permasalahan nih di sistem, terus kita coba cari-cari, dan kita berhasil, walaupun cuma simple banget, itu ada kebahagiaan tersendiri. Kayak gitu sih. Jadi asiknya itu di situ. Dan balik lagi, kenapa saya mau ngajar ya? Saya pengen berbagi nih untuk teman-teman yang sekiranya punya passion atau punya minat ke arah programming. Gini loh caranya supaya kamu itu bisa ngoding. Ketika kamu bisa ngoding, ya mungkin aja kamu bisa menggunakan skill kamu itu ya untuk ke arah yang lebih baik, entah itu dalam hal kerjaan nantinya, atau ya bisa jadi kamu bisa membuat hal-hal yang lebih baik kayak gitu sih, Kak Rani. Keren ya, seru. Apa bug yang mungkin kecil gitu, tapi kalau berhasil itu sangat sukses luar biasa ya, karena bug itu yang bikin mumet gitu. Iya, Kayak sangat bahagia gitu, kayak ada dopamin langsung. dopamin Bahagia gitu. naik. Iya.
Oke, kalau untuk Kak Devi dengan pertanyaan yang sama. Oke. Tadi ya, masih ingat ya pertanyaannya ya Kak ya? Kenapa kok tertarik menjadi seorang programmer? Silakan. Oke, mungkin sorry, udah ya. Udah. Oke, mungkin pertama kali saya suka programmer itu waktu kuliah, sorry. Waktu SMA saya ikutan apa tuh ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di situ tentang komputer. Nah, di situ saya diajarkan tentang Pascal. Nah, di situ diajarkan tentang logika kayak if bagaimana, pakai for loop bagaimana di situ kan. Jadi diajarin situ, menurut saya seru banget nih. Nah, waktu kuliah pun saya pun minat nih untuk di yang hal yang serupa gitu kan. Cuman sih emang waktu itu agak bingung dari apa tuh IT ataupun bahasa Inggris ya. Karena saya juga pengen jago bahasa Inggris gitu kan. Tapi kan ternyata ternyata lebih minat dalam programming. Nah, saya langsung terjun ke dunia IT, ke dunia IT, ke kuliahan sarjana teknik atau teknik informatika. Dari situ saya belajar. Nah, itu emang seperti katakan dia tadi bilang, banyak teori-teori, ya emang benar itu teori-teori. Itu prakteknya itu, saya kerasa prakteknya itu waktu udah KP dan juga waktu skripsi. Nah, waktu KP itu kebetulan saya senang banget coding. Jadi senang banget tuh saya ngerjain aplikasi gitu kan, bikin aplikasi. Kemarin waktu KP itu saya bikin soal online. Benar nih Kak, KP itu apa nih? Tempat makan gitu KP. Oke, KP itu kerja praktek. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang kuliah udah semester 5 ya, itu masuk ke kerja praktek. Nah, di situ kerja praktek saya kemarin bikin aplikasi, itu aplikasinya berbasis web juga, karena kebetulan web itu menurut saya lebih mudah ya. Nah, dari KP saya mengerjakan itu, skripsi pun saya mengerjakan coding juga. Nah, emang di situ nyaman banget ya kalau saya ngoding, soalnya emang udah apa ya, udah pengen dari SMA sih, udah pengen SMA. Dari situ saya lanjut ke waktu langsung nyari kerjanya itu adalah kerja yang developer juga, dan alhamdulillah saya bisa masuk sebelum saya wisuda. Saya udah mulai kerja di sana. Di sana seperti saya tadi sudah sebutkan, saya jadi di sana terus lebih senang ngoding. Nah, seperti katakan dia tadi, kalau misalkan ada masalah yang susah banget dan akhirnya selesai, itu benar-benar loh kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu ya, yang nggak bisa disebutkan. Jadi kalau misalkan kalian udah praktek dan kalian udah bubag dan begitu susah nih, hampir seharian belum selesai dan suatu saat selesai, itu sangat menyenangkan sekali. Itu sih menurut saya menyenangkannya itu dari situ, sama seperti karena dia tadi sebutkan, dia ada dari situ. Juga mungkin sekarang saya sedang mencoba untuk share, mungkin kalau karena dia itu diwadahi dengan Hactive Age, saya coba untuk share sendiri ya, karena kan saya pribadi merasa komunikasi saya itu kurang tuh. Jadi sambil saya belajar, sambil saya share ilmu baru lah, ilmu yang saya ketahui kepada teman-teman, mungkin seperti itu. Oke, keren ya. Jadi memang itu tuh sumber dopaminnya seorang programmer, dan kenapa sih suka banget sama programmer, menjadi seorang programmer itu ya karena itu ketika kita mendapatkan suatu challenge, tantangan, bug, dan ternyata kita bisa melaluinya, itu menjadi sesuatu yang meningkatkan dopamin tadi, kata-kata seperti katakan Nadia. Oke. Coba sih Kak, dari Kak Devi deh, tadi kan Kak Devi terus ya yang pertama, sekarang Kak Devi dulu. Apa sih Kak job desk-nya programmer itu? Oke, job desk-nya programmer itu sebenarnya biasanya kita bikin aplikasi itu ditentukan kita mau bikin aplikasi apa. Nah, dari bentuk aplikasi apa, job desk seorang programmer itu kita membuat sebuah aplikasi, kalau misalkan saya kan pribadi itu website, karena saya kebanyakan di web developer, itu kita membuat sebuah aplikasi dengan fitur-fitur ini. Nah, kita mau jalankan apa saja nih, kita mau kita selesaikan apa dulu nih. Nah, kita atur mana dulu yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan kita masih belum ada tim besar ya, misalkan dengan tim satu orang sendiri, kita disuruh buat aplikasi ini, kita
kita hitung dulu nih, kita harus ngerjain yang mana dulu. Tapi kalau misalkan timnya udah besar, biasanya suka ada yang namanya product manager. Ini yang nge-freeze Kak Devi atau? Iya, Mas Devi kayaknya. Oh. Product manager yang ngatur nih, kamu harus bikin nih, outputnya kayak gini. Nah, kalau misalkan khusus gitu kan untuk flow-nya. Nah, kalau misalkan udah balik belum? Masih nge-freeze? Enggak, udah. Oke, sorry. Oke, tadi sampai mana? Yang gue potong. Tuh apa? Kalau misalnya kita sendirian belum ada, ya kan Tim. udah Oke, belum ya. ada tim. Kalau misalkan kita sendirian dan belum ada tim, jadi kita mikirin, ini kita harus ngerjain yang mana dulu nih. Kalau misalkan kita ngerjain ini dulu, nanti fitur yang selanjutnya bisa dikerjain nggak? Nah, gitu kita harus ngatur juga. Terus nanti kita ngatur juga gimana inputnya, gimana outputnya. Itu emang sedikit lebih ribet, tapi kita tahu lebih banyak gitu kan. Oh, ini pasti kayak gini, ini pasti kayak gini gitu kan. Jadi kalau misalkan udah ada BA ya biaya mikirin, soalnya kan BA nanti berhubungan sama klien gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan sendiri ya kita yang berhubungan sama klien langsung, seperti itu sih. Ada istilah baru BA. BA itu apa, Kak? Oh, BA itu Business analyst. bisnis analis. Ya, Bisnis analis. Oke. Benar-benar banyak ya sepertinya timnya gitu ya. Selain PA mungkin ada PM juga ya. Project manager. Terus ada apa lagi kira-kira kalau? Kenapa? Dia nge-freeze lagi. Produk owner. Banyak. Ya, produk owner. Ya, seperti itulah. Oh, ada produk owner juga. Itu produk yang ngatur-ngatur. Untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang baru datang, kalau mau pertanyaan, silahkan di chatting atau raise hand, silahkan ya. Sekarang dengan Kak Nadia, dengan pertanyaan yang sama, mungkin job desk-nya berbeda nggak nih dari sisi Kak Nadia? Tentang programmer, secara Kak Nadia kan jadi seorang instruktur ya Kak ya? Ya, kalau untuk si programmernya itu sendiri, baik lagi nih teman-teman, nanti itu di perusahaan kayak gimana, terus apakah teman-teman itu senior atau junior, dan divisinya apa. Karena kan kalau ngomongin developer itu ada beberapa divisi ya, tergantung juga si perusahaan itu sudah membaginya atau belum. Misal teman-teman baru lulus masuknya ke startup yang notabene-nya masih biasa lah ya, masih belum terlalu besar, nggak sebesar Tokopedia gitu ya. Itu kemungkinan tadi yang Kak Devi bilang, mungkin saja bisa jadi pertama front end engineer-nya, ternyata nih front end engineer itu yang bikin webnya, yang bikin depan, yang biasa kita lihat itu tampilan Facebook, tampilan Instagram, itu biasanya front end engineer yang megang. Nah, teman-teman misalkan divisinya di front end engineer dan belum ada tim front end engineer lain dan belum ada PM yang tadi, karena tadi timnya masih kecil misalkan. Itu artinya teman-teman yaitu mulai dari manajemen tas. Manajemen tas itu bagaimana caranya sampai si website itu jadi dari 0 sampai jadi, atau misalkan dari pertengahan biasanya. Ada juga yang kita tinggal udah jadi nih mau harus melanjutkan, tergantung konteks perusahaannya atau tergantung nantinya udah sampai mana tuh development di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu benar-benar harus sendiri. Tapi nggak sendiri juga, karena kalau misalkan teman-teman ada di front end di bagian front end, biasanya itu ada bagian back end. Itu artinya kita mesti kerjasama tuh sama orang-orang back end. Orang back end itu apa sih, Kak? Nah, back end itu tuh kalau misalkan tadi front end itu yang bikin webnya, yang bikin tampilan, yang biasa kita lihat ya, yang warna-warna Facebook kenapa bisa warna biru, ada tombol segala macam, itu kerjaan front end. Nah, back end itu yang nyiapin data. Nyiapin data itu maksudnya gimana? Kalau misalkan nih ada database lah, database itu ibaratnya kalau Facebook ya ibaratnya kumpulan data kalian, kumpulan data kita, data user. Itu siapa tuh yang ngolah? Nah, yang ngolah itu adalah seorang back end. Supaya kenapa? Supaya nantinya misalkan kita mau login nih, nggak mungkin dong kalau kita login masukin data kita, tahu-tahu yang ke login misalkan aku nih login nih, tahu-tahu yang aku masuk ke akun Kak Devi, itu kan nggak mungkin ya. Nah, proses itu tuh yang bikin siapa back end. Biasanya kita kerjasama sama tim back end kayak gitu, supaya ya jangan sampai front end itu miskomunikasi nih, kayak gitu kan. Nah,
Terus kerjasamanya sama siapa lagi? Kalau misalkan timnya tergantung lagi ya. Kalau memang nggak ada PM, ya biasanya bisa kita langsung ngobrol ke klien atau CEO untuk ngelihat apakah website kita ini udah sesuai sama requirement atau enggak. Requirement itu maksudnya adalah list-list tadinya itu kebutuhan webnya apa aja, peruntukannya untuk apa aja. Nah, orang BA itu, business analyst, biasanya mereka mengkonversi kebutuhan-kebutuhan klien itu menjadi suatu bahasa teknis lah ibaratnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih alhamdulillah nih udah belajar di suatu perusahaan yang baru yang benar-benar sendirian, mau pindah nih pengen lebih baik lah kenyamanan hidupnya ya. Kan nggak mau kan selamanya itu sendiri gitu sendiri. Karena kan kalau misalkan sendiri itu terkadang waktu kita untuk bekerja ya lebih banyak lah. Oh, misalkan pindah nih atau kemungkinan perusahaannya membentuk tim yang lebih baik. Nah, biasanya itu uh, untuk manajemennya kita serahkan ke pihak product management atau product manager. Nah, mereka itu biasa ngebantu nih, oh untuk hari ini, misalkan Nadia bisa ngerjain tas A, tas B, tas C, ini kamu sanggup gak hari ini? Kayak gitu. Karena untuk deadline itu biasanya diserahkan, pokoknya kita diperbantu banget lah sama orang-orang product manager, kayak gitu. Jadi tergantung nih struktur organisasi perusahaan itu kayak gimana, sama tim dalam kita nih sekarang tim front end itu ada berapa orang. Intinya itu ya ngebantu bagaimana supaya si website atau aplikasi itu bisa terdeliver sesuai dengan deadline-nya. Kayak gitu sih intinya. Untuk si programmer, Kak Rani. Oke. Dan untuk orang yang bisa mengerjakan back end dan front end itu namanya full stack developer ya, Kak ya? Benar. Iya tuh. Jadi kalau yang Full point. yang full stack itu back end bisa, front end bisa. Masya Allah ya. Full stack. Tuh luar biasa, pasti cerdas tuh. Kerjaan juga banyak. Kerjaannya banyak banget pasti. Tanggung jawabnya besar lagi. Karena semuanya dia yang pegang. Oke, untuk apakah suasana atau lingkungan kerja di perusahaan startup itu menyenangkan ya, Kak? Atau kondusif untuk Kak Nadia nih, untuk Kak Nadia, untuk seorang wanita yang bekerja di ranah programmer ini? Oke. Kalau ini subjektif ya berat sifatnya. Kalau misalkan yang tempat-tempat yang saya pernah di sana saat bekerja kan kebanyakan startup ya. Kenapa saya milih startup dibanding PT atau BUMN? Karena itu biasanya lebih bebas sih ya, Mama, lingkungan kerjanya. Kenapa saya tahu dengar-dengar dari teman-teman aja. Kalau startup itu kan kerjanya walaupun 9 to 5 juga secara kontrak, pun sebenarnya malam bisa ya. Maksudnya kayak ada beberapa startup tergantung peraturannya, walaupun kita di secara kontrak itu 9 to 5, maksudnya kerjanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 atau jam 5 sore gitu. Misalkan. Tapi kerjaannya sebenarnya boleh untuk dikerjakan malam hari, misalkan seperti itu. Kenapa? Itu kan karena kadang-kadang untuk ngoding itu butuh konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi nggak gitu juga, maksudnya untuk yang butuh tenang lah. Terkadang ada juga yang butuh mood yang bagus gitu kan ya. Nah, mood itu tuh kebanyakan programmer yang saya kenal ya, moodnya tuh baru datang jam 12 malam, jam 11 malam, ada kayak gitu. Saya sendiri sih nggak gitu ya. Susah saya mau kerjaan tidur. Nah, itu tuh jadinya ketika bebas kayak gitu tuh lingkungannya sebenarnya untuk kerjanya sendiri tuh ya bisa asik, asal kita bisa manage waktunya. Pun untuk orang-orangnya, startup itu kebanyakan anak muda. Jadi untuk CEO-nya pun kebanyakan yang ibaratnya nggak konservatif lah. Konservatif gimana ya? Kaku kayak BUMN yang kebanyakan birokrasinya ribet. Nah, startup itu biasanya birokrasinya itu tidak terlalu ribet. Bahkan kita kalau misalkan ngobrol langsung sama CTO atau CEO itu yang manage perusahaan langsung ya, itu gampang banget. Jadi untuk membuat suatu produk, kita tuh ide-idenya juga bisa langsung datang dari programmer itu sendiri. Misalkan kadang-kadang tuh, ini kalian ada ide gak? Bisa kumpulin ide-ide dulu, nanti kita musyawarahkan lagi, ngobrolin lagi supaya menjadikan produknya itu lebih baik. Nah, saya juga pernah proyekan sama BUMN, sifatnya side job sih. Di situ tuh benar-benar kita ya ngikutin apa yang
klien minta. Jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit nih, misalkan menurut kita berdasarkan pengalaman kita tentunya ya, berdasarkan yang ilmu kita miliki, menurut sisi UI UX bagusnya kayak gini. Oh, tapi kalau misalkan dari BUMN nih misalkan biasanya mereka mikirnya panjang banget, lama banget. Nah, itu tuh agak kurang, saya pribadi jadinya lebih nyaman untuk kerja di startup. Pun kebanyakan memang laki-laki untuk di bagian IT. Apakah saya nyaman? Ya nyaman-nyaman aja. Soalnya kan untuk berteman itu ya, kalau misalkan saya mau mencari teman perempuan ya bisa cari teman-teman perempuan di divisi lain gitu. Pun teman-teman laki-laki di IT biasanya sih alhamdulillah selama ini baik-baik saja ya, nggak ada yang macam-macam. Gitu sih Kak Rani. Nggak neko-neko ya kalau temenan sama siapa aja. Yang lagian juga kalau yang namanya programmer itu temennya sama laptopnya, sama komputernya sih. Iya, benar. Kalau ngobrol meskipun sampingan tuh via chatting ya Mbak ya? Tergantung sih. Kalau saya nggak bisa. Kalau udah di kantor udah ngobrol aja. Nah, kadang-kadang tuh via chatting Ngelepas gitu. stres juga. Ngelepas stres juga kan. Kalau via Kecuali WFH iya mau nggak mau via chatting enggak. Pasti WFH. Soalnya kan sampingannya itu kasur biasanya gitu kalau WFH. Oke, kalau Kak Devi gimana nih Kak? Kerja di perusahaan startup itu menyenangkan atau kondusif nggak nih? Secara kalau Kak Devi memang laki-laki ya jadinya meskipun mayoritasnya itu teman-temannya itu pasti laki-laki. Tapi kalau misalnya ada teman perempuan gitu di situ jadi seorang programmer dan menjadi rekannya Kak Devi, itu kira-kira nggak mungkin sih Risima, tapi kumaha kira-kira gimana? Kira-kira. Oke, mungkin kalau saya pribadi kalau misalkan programmernya perempuan atau laki-laki ya sama aja sih, maksudnya nggak ngebedain ini perempuan laki-lakinya enggak gitu juga sih. Kalau misalkan dibilang untuk startup sih ya menurut saya lebih enaknya itu karena waktunya itu sebetulnya itu flexible time ya. Jadi misalkan datang jam 8 pulang jam 5. Jadi intinya kita kerja 8 jam itu maksudnya lebih enak gitu, nyaman. Jadi kalau misalkan kita ada ada sebuah kegiatan gitu kan di jam yang harusnya, misalkan harusnya itu jam 8 tuh masuk dan kita nggak bisa, jadinya kan ribet tuh kalau misalkan harus masuk tapi nggak bisa gitu kan, jadi bingung juga ya. Kalau misalkan diburu-buru juga untuk menurut saya pribadi, kalau diburu-buru itu bikin loading itu nggak nyaman gitu kan, mending lebih fresh gitu kan, jadi gimana kita lah jadi nggak jadi ya. jadi nggak jadi Kak. Banyak bugs-nya karena kepaksa ngerjain. ya jadinya nggak kepikiran gitu aja, masalah tuh nggak akan bisa selesai dengan cepat, malah lebih lama karena diburu-buru kalau kitanya lagi kondisinya nggak fit gitu kan ya. Mungkin kata dia tadi mood-moodan gitu kan ya, ataupun ada jam-jam tertentu orang-orang yang lebih fresh gitu kan ya, seperti itulah. Mungkin memang orang-orang pun semua pun pasti kayak gitu, ada yang orang mood-moodan, ada orang yang lebih fresh ke malam ataupun lebih fresh ke pagi, itu nggak bisa kita atur sih. Jadinya untuk yang startup itu mungkin karena mereka tahu ada hal seperti itu, jadi untuk startup itu lebih memfasilitasi kita gitu kan, seperti itu sih. Jadi mungkin untuk startup sih nyaman, dan kebanyakan juga katanya kalau startup itu gajinya lebih besar gitu kan ya. Nah itu mungkin ya, jadi dia tuh menggelontorkan lebih besar agar si programmernya bisa masuk gitu kan, dia kan butuh untuk aplikasinya segera launching gitu kan ya. Kayaknya mungkin ada yang menawarkan lebih besar gajinya, jadi biar cepat masuk gitu kan, yang jago-jago gitu kan, cepat masuk, ayo kerjain gitu kan kasarnya. Ya seperti itu sih mungkin untuk yang startup. Dan untuk BUMN yang tadi sebutkan juga, ya kalau misalkan udah patoknya itu harus live sekarang, itu maksudnya kemarin saya pernah masuk itu 1 bulan itu launching gitu kan, mau nggak mau. Jadi aplikasi itu yang penting jalan gitu kan kasarnya. Saya nggak peduli amat sama bug-bug yang ada gitu kan, yang penting aplikasi diklik-klik jalan, dan untuk yang intinya itu jalan ya udah fine gitu kan. Jadi kita nggak ada proses untuk itu, kalau sekarang itu testing ya. Untuk testing kan developer yang startup itu memikirkan tuh TDD itu apa ya, testing driven development. Jadi dia membuat testing terlebih dahulu, lalu kita baru ngebuat fiturnya gitu kan, ada yang seperti itu.
Jadi kalau misalkan testing gitu, jadi kita di tesnya tuh pakai kode, oh ternyata kita nanti ada fitur ini nih udah jadi, dan nanti fitur ini ada yang kesenggol. Nah kalau misalkan kita nggak pakai testing itu, yang kesenggol itu kita nggak akan ketahuan gitu kan, jadi akan lebih ribet lagi. Seperti itu juga sih. Jadi ada beberapa metode juga sih seperti itu kan. Oke. Jadi kalau untuk waktu di startup itu emang fleksibel. Kalau BUMN rata-rata memang dia punya tenggat tersendiri ya. Iya. Dan untuk dunia kerja baik itu laki-laki perempuan ya sama aja. Soalnya itu ya juga teman rekan kerja juga dan nggak masalah. Yang penting selama kita masih bisa bekerja sama dengan baik, dengan akur, ya itu akan jalan dengan baik itu mungkin ya. Oke, the next question. Ini dari teman-teman kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Belum ada yang raise hand. Sebenarnya, seberapa sulit untuk menjadi seorang programmer dan seberapa berat? Kak Devi dulu deh, yang mungkin sudah mengalami hampir, sekarang tuh OTW 11 tahun ya Kak ya, di programmer. Iya, 11 tahun. Mungkin. Ya mungkin kesulitannya apa ya? Mungkin ya kayak gak semuanya bisa, maksudnya gak semuanya nyaman di dalam dunia programmer ya. Soalnya kan ada sebuah tantangan gitu kan, kesannya kita tantangan yang mungkin sebagian orang nggak bisa untuk lanjut gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya untuk seberapa sulitnya sih emang kebalik masing-masing ya. Kalau sulitnya ya sulit. Kalau misalkan jadi intinya dari programming yang menurut saya pribadi itu logik sih. Kalau kita udah tahu logikanya kayak gimana, nanti tinggal kita translatekan dalam bahasa pemrograman gitu kan. Gitu aja sih kalau kasarnya, intinya sih programming kayak gitu. Tapi kan ada fitur-fitur baru dan apa tuh fitur-fitur yang membutuhkan third party dan hal lainnya. Kan itu yang juga bikin ribet. Tapinya ya kalau misalkan kitanya udah nyaman sih ya oke-oke aja. Tapi kadang ada sebagian orang yang itu kenapa error wae gitu kan, error terus kok nggak bisa gitu kan. Jadi ya kembali masing-masing sih kesulitannya. Kalau sebut sulit ya sulit, emang sulit. Cuman kalau kita emang udah menjalaninya dengan nyaman dan emang pasti akan ada kendala gitu kan. Setiap kita membuat fitur pasti akan ada bug, itu lumrah lah. Jadi kalau misalkan ada fitur ada bug itu ya is okay gitu kan, pasti kayak gitu kan. Yang penting kita ya selesaikan bugnya gitu kan. Mungkin sih seperti itu sih menurut saya mah, kembali ke masing-masing lagi. Kalau sulit ya sulit. Ya kayak gitu sih. Mungkin daripada dia mungkin ada yang lebih pas. Kak Devi udah bener kok, dalam artian gini, di setiap bidang apapun, setiap manusia tuh punya bakatnya masing-masing ya, pasti punya kelebihannya masing-masing ya. Demikian juga di bidang programming. Ibarat gini deh, jangan jauh-jauh ke programming. Masak. Apakah semua orang itu bisa masak? Mungkin bisa. Akan tetapi apakah itu bakal menjadi paling enak gitu kayak setelah MasterChef? Nggak semua orang kan kayak gitu. Nah, programming juga gitu. Untuk masuk ke dunia programming sih setidaknya logika harus kuat. Ya logika ya harus kuat. Cuman apakah harus sekuat orang-orang matematika atau orang-orang fisika ya enggak gitu kan ya. Nah, terus kedua itu harus punya rasa ingin tahu. Misal nih, ada bugs tadi yang Kak Devi omongin. Kita third party API itu ibaratnya nyambung ke pihak ketiga ya. Misal aplikasi kita itu pengen bikin login Facebook atau Google. Itu artinya aplikasi kita tuh harus menghubungkan dengan feature yang Facebook dan Google itu miliki. Kayak gitu kan ya. Dan artinya feature aplikasi si Google ataupun Facebook kan khusus untuk developer ya. Bisa jadi kita belum ngerti nih cara pakainya. Kayak gitu. Nah, ketika pertama kali nyambung, wajar banget kalau misalkan banyak errornya. Errornya itu kok nggak nyambung, kok gue ini aplikasi kok susah banget sih, nggak bisa login, nggak Facebook ataupun Google misalkan kayak gitu. Nah, itu cara kita harus cari tahu tuh di internet biasanya. Programmer itu benar-benar nggak jauh deh dari Google.
Ya. Nanya-nanya ya kan Kak, walaupun kita senior kayak junior kayak itu benar-benar nggak jauh dari Google, nggak jauh dari Stack Overflow nama websitenya. Ya. Kita nanya-nanya kenapa nih bisa jadi kita itu bisa nyelesainnya itu cepat dalam 1 hari, bisa jadi berhari-hari. Nah di situ tuh rasa ingin tahu kita tuh di benar-benar harus ada banget, dan rasa tidak bosan kita itu benar-benar harus ada. Yang penting sebenarnya itu dulu. Jadi kenapa banyak yang nggak kuat di bidang programming? Menurut saya itu karena itu udah keburu sumpek aja. Ini kok boxnya nggak selesai. Ini udah mumet, udah bawaannya udah nyerah aja bawaannya di situ. Nah, pun kalau misalkan udah punya modal, dia itu memang udah minat gitu di bidang-bidang programming ngoding, hal-hal seperti itu sebenarnya biasa aja. Cuma balik lagi, tergantung apakah orang itu sebenarnya udah dari awal itu ada minat, ada rasa ingin tahu, ada rasa betah di depan laptop lama-lama, itu dulu deh. Sama logikanya sebenarnya logika basic dulu deh yang mesti diperkuat gitu menurut saya. Jadi tergantung mudah atau tidak, tergantung orang masing-masing. Gitu sih Kak Rani. Ini tadi tuh muncul tipsnya tuh jangan bosenan, harus punya rasa rasa ingin tahu yang Ingin tahu. tinggi. Sama ya gitu, jangan sumpek ya, jangan cepet sumpek, emosinya harus Ya dikontrol. tapi sumpek pasti ada, bete jenuh pasti ada, kayak udah berjam-jam nyari nggak ada, ya udah jalan aja, nggak usah terlalu lama di depan laptop supaya sumpek itu nggak berlarut. Jadi kita harus bisa manage juga, ini emosi kita lagi bete, bad mood. Sebenarnya manage emosi juga nggak harus jadi seorang programmer lah ya, di semua bidang pun harus bisa gitu. Betul. Kalau kita lagi sumpek, kita harus ngapain dulu nih biar nggak sumpek gitu ya. Nanti baru kerja lagi gitu. Iya, betul. Makanya mesti tahu diri sendiri sih ketika misalkan jenuh nih, misalkan kayaknya udah burnout nih. Burnout itu kan ibaratnya kita udah terlalu lama kerjaan. Setiap bidang pasti ada. Saya pun juga pernah burnout programming. Nah, kita harus tahu tuh gimana caranya ngilangin burnout ini. Apakah emang perlu jalan-jalan kah, atau aku perlu cuman kayak tidur doang kah? Itu mesti tahu diri sendiri juga supaya di bidang manapun kita bisa enjoy, bisa lanjut kerja terus-terusan lah. Maksudnya terus-terusan sebetulnya bisa enjoy lah di bidang itu. Kalau emang udah Gitu ya. passion. Nah, oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Vita. Izin bertanya Kak, apakah harus lulusan universitas dengan jurusan IT? Saat ini kan sudah banyak ya kursus dan lain-lain mengenai hal ini. Kalau menurut kakak-kakak nih, formal versus non-formal. Pendidikan untuk menuju IT-nya mungkin untuk menjadi seorang programmernya gitu, apakah harus dilalui dengan universitas jurusan IT atau melalui kursus-kursus? Kalau dari seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira kakak-kakak di sini itu melalui jalur apa nih? Formal juga, non formal juga. Kemudian apalagi ya? Udah sih satu kayaknya nih, masih satu. Oh iya, kalau misalnya belajar masak kan bisa di Google dan YouTube. Nah, kalau misalnya untuk untuk programming ini apa mungkin bisa ya belajarnya via internet kayak gitu tanpa ada gurunya misalnya, mungkin otodidak. Silahkan. Siapa dulu ya? Karena dia dulu deh. Oke, dari Vita ya. Orang harus kasih jurusan IT? Nggak harus. Karena kenapa? Tadi aku bilang ya, dari pengalaman pribadi pun, aku ketika di tempat kuliah nih, jurusan IT, judul S1. S1 itu kan yang memang beratnya itu di teori ya, secara kurikulum universitas. Nah itu tidak semua jurusan IT S1 itu bisa ngoding. Dan otomatis ketika lulus pun ya teman-teman saya pun banyak yang di luar jurusan pekerjaannya. Karena apa? Mungkin ketika ya pertama karena memang skillnya nggak ada, skill ngodingnya. Dan ketika lulus kuliah pun ternyata mereka juga memahami bahwa mereka yang tidak terlalu minat mungkin di bidang itu ya. Bisa jadi macam-macam lah alasannya. Terus gimana nih supaya jadi programmer? Ya intinya belajar. Nah zaman sekarang belajar itu bisa via YouTube justru. Nggak cuma masak loh yang bisa YouTube. Ngoding, kalau misalkan mau otodidak tanpa teman-teman nggak perlu masuk bootcamp itu bisa di YouTube. Di YouTube ada sekarang website kayak Udemy,
website online learning, walaupun kalau misalkan di Udemy itu kebanyakan itu bahasa Inggris sih. Tapi ada juga kok teman-teman programmer yang sudah mulai share-share cara coding itu di YouTube. Kalau misalkan teman-teman minta saran siapa, ada salah satu channel yang saya suka banget. Itu karena beliau itu jelasinnya oke banget. Itu salah satunya yang di Web Unpas. Di situ tuh beliau itu jelasin dari yang basic-basic sampai yang teknologi-teknologi yang saat ini. Itu bisa banget. Tapi masalah gini, ketika kita belajar otodidak sendiri, itu nggak ada path-nya, nggak ada jalurnya. Kalau YouTube tuh kebanyakan informasi kan, informasi yang nggak ada jalurnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin jadi programmer secara otodidak, teman-teman harus tahu dulu nih jalur belajarnya. Harus yang dari mudah dulu, baru naik level. Nah, kebanyakan yang otodidak itu kenapa susah? Mereka langsung belajar yang high level kalau nggak middle. Padahal yang basicnya aja mereka belum bisa. Kayak gitu sih palingan Karani. Jadi bisa, cuma pertama cari dulu jalur belajarnya yang bagusnya gimana. Dari basic, middle sampai high misalkan. Terus kalau misalkan mumet nih belajar sendiri, banyak kok sekarang orang online learning, bukan di YouTube ya tapi ya, online learning atau bootcamp semacam bootcamp, nggak cuma Hektif, banyak sekarang bootcamp di Indonesia yang nyediain fasilitas belajar beserta mentor. Dalam artian kita juga bisa punya teman belajar lah di situ sama teman-teman sama mentor-mentor yang bisa kita tanyakan persoalan belajar kita. Itu sih mungkin Karani jawabannya. Ya, tetap harus ada alurnya dulu. Karena saya pun pernah juga masuk di jurusan IT itu ketika SMA. Itu dasarnya aja untuk saya yang lulusan SMP masuk ke jurusan SMK teknologi itu luar biasa ya, apalagi harus memahami tipe data, kemudian belum lagi relasi, belum lagi nanti ke logik gitu. Pokoknya begitulah hebat pokoknya. Kalau misalnya salah langkah malah jadi mumet, terus bosan, terus ditinggal gitu ya. Kayak kalau jadi Kak Devi gimana nih? Oke, ya ada yang seperti katakan dia tadi, emang bisa otodidak, tapi otodidaknya nggak otodidak aja, tapi kita mesti sporadis ya. Asal otodidak aja gitu kan. Tapi kan kita mau belajar otodidak, tapi kita ngerjain apa nih? Kita mau bikin project apa? Gitu kan rasanya gitu kan. Kalau kita mau ngerjain project membuat Facebook lah ya, sejenis Facebook. Itu kita mesti tahu nih apa aja yang kita butuhkan gitu kan. Kita butuh apa aja, kita mau pakai bahasa pemrograman apa. Nah, kita harus tahu itunya juga sih. Harus tahu jelas juga gitu kan, asal otodidak itu kita langsung ada YouTube untuk membuat login, kita ikutin itu bahasa pemrograman apa, terus nanti selanjutnya kayak gimana ya, udah login, nggak tahu, jadi kan bingung juga ya. Jadi emang otodidak bisa, apalagi kalau misalkan punya teman itu lebih baik. Jadi kalau punya teman, kita saling sharing, oh gue nemu yang ini, gue nemu hal baru nih, oh kalau gini kita bikin kayak gini, jadi kan kita ada teman ngobrol lah ya. Apalagi kalau ada mentor lebih baik banget, jadi biar yang mentor yang mikirin gitu kan gimana alurnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita otodidak sendiri sih bisa aja, itu nggak menutup kemungkinan, karena sekarang banyak banget YouTube ataupun yang tadi Udemy, apalagi tapi emang Udemy berbayar ya, kan kalau yang gratisan ya YouTube gitu kan. Kebanyakan yang otodidak, tapi juga sih otodidak yang berbayar. Tapi ya seperti itu, jadi kalau misalkan otodidaknya itu harus punya alur juga, harus kayak gimana gitu kan, nanti kedepannya kayak gimana, kita udah bisa ini nih, udah bisa menyelesaikan course yang di Udemy ini, terus selanjutnya kayak gimana ya, kalau kita nggak tahu kedepannya gimana ya bingung juga sih gitu untuk jadi programmernya gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa ya kita tinggal ngikutin tutorial, jadi kan kalau di Udemy itu dia dikasih tahu kan codingnya kayak gini gitu kan, udah dijelasin juga, walaupun emang kebanyakan bahasa Inggris sih, kebanyakan bahasa Inggris, jadi kan ya, tapi kan kita tahu ini bentuknya untuk apa, ini untuk apa, nanti akan jadi kayak gini gitu kan, diperlihatkan hasilnya. Itu bisa juga, cuman ya benar tadi harus ada path-nya juga sih. Soalnya kita tuh kita tuh mengerjakan something itu dengan bahasa komputer gitu kan ya. Masa sih kita ngobrolnya sama komputer aja terus, kapan kita ngobrol sama orang lainnya? Nah, itu adalah pertanyaan yang selanjutnya. Itu kira-kira. Ya, benar. Ini tuh kita ngomongin bahasanya udah public static lah gitu kan ya. Kemudian
if, or, Wah, when. saya tahu loh Kak Rani loh, hebat. Aku dulu belajar Java, mah. Oh, Masya Allah, langsung Java ya, Masya Allah. Keren-keren. Dulu waktu SMA aku belajar Java. Tapi Javanya Java Mobile kalau nggak salah waktu dulu itu. Oke. Nih, kan tadi ada orang yang mungkin kerjanya tuh freshnya tuh jam 12 malam, ada jam 2, jam 10 gitu. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau jadi programmer itu tidak work-life balance? Gimana nih menurut Kak Dewi? Ya, tergantung masing-masing. Kalau misalkan memang dia freshnya jam 12 malam, tapi dia bisa manage waktunya lebih baik, ya nggak salah sih. Tapi kalau misalkan dengan jam 12 malam dan kita akan ketinggalan hubungan sama keluarga gitu kan, ya itu jelek lah, itu bukan work life balance, itu jelek banget gitu kan. Jadi ya tergantung, kalau misalkan freshnya jam 12, kita manage waktunya kayak gimana dong dengan kehidupan kita yang lain. Jangan sampai kita kerja jam 12 tapi kehidupan kita yang lain masih berantakan, itu kan bukan work life balance sih. Jadi kebanyakan sih sekarang yang lagi digaung-gaungkan itu work life balance, soalnya emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngatur jadwal kita, ya bingung jadinya gitu kan. Itu sih Mbak. Kuncinya adalah manajemen waktu. Oke, Ya, kalau dari Kak Nadia, work life balance nggak nih jadi programmer itu? Oke. Yang dibilang Kak Devi itu benar ya, dari diri kita sendiri. Artian, oke lah kalau misalkan dari zaman kuliah itu biasanya itu suka begadang. Biasanya ke bawah tuh sampai zaman kerja. Oke, berarti kalau misalkan pengen hidup yang lebih normal ya, ya kitanya harus pintar-pintar manage waktu. Itu benar dari diri sendiri. Yang kedua, memang pasti ada sisi perusahaan sih. Dari sisi perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang memang ini deadline-nya ini seminggu. Padahal tuh tasnya atau feature-nya banyak banget yang mesti diselesaikan. Nah, itu artinya adalah kita tuh pertama kali interview ya, untuk teman-teman yang mungkin nantinya mau masuk ke bidang dunia IT. Tipsnya itu, tanya dulu, apakah kantor ini menerapkan mengharuskan pekerja yang terlembur? Pertama itu. Terus kedua, timnya itu seberapa besar? Tadi, kalau balik lagi ke pertanyaan awal, ketika timnya itu kecil, probabilitas kita untuk lembur itu bisa lebih besar. Apalagi kalau misalkan produknya itu yang baru, pengen jadilah, masih startup awal tuh biasanya tuh ngejar-ngejar MVP-nya kan, deadline-nya tuh lumayan ketat. Nah, kalau misalkan udah ada product manager, ada kok product manager misalkan, dan kita udah nerapin kok memang work life balance kok, itu artinya insya Allah flow kerja atau budaya kerjanya di perusahaan itu aman untuk kita manage waktu kita, supaya ya antara kehidupan di rumah gitu ya sama kantor itu bisa balance, itu bisa kemungkinan. Jadi ada dua faktor. Pertama dari diri kitanya sendiri, ngatur moodnya kita, bisanya itu malam atau pagi itu sebenarnya bisa kita atur kok. Terus yang kedua itu saat memilih perusahaan. Jadi kalau misalkan dirasa sekarang ini kayaknya perusahaannya ini udah maksudnya nggak mikirin pekerja ini, karyawannya kok ya Sabtu Minggu mesti kerja, diteleponin terus. Nah, itu mungkin bisa kita salah satu pertimbangan untuk kita mencari yang lebih baik lagi. Itu sih palingan Karan. Pertimbangkan juga perusahaan yang akan kita lamar gitu ya. Tanya-tanya dengan selektif apakah kita akan dipekerjakan secara tidak nyaman atau tidak. Oke, ada pertanyaan dari Kak Rian. Mana-mana. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menghadapi ketika misalkan diminta oleh perusahaan atau klien membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang belum pernah kita pelajari atau menggunakan teknologi baru. Terima kasih. Oke, dari Kak Devi dulu deh, yang sekarang jadi seorang programmer. Silakan. Mungkin kalau misalkan kita diminta untuk membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman baru atau teknologi baru, ya kita minta waktu dulu kepada klien ataupun perusahaannya untuk kita mempelajari dari dahulu. Kita nggak mungkin pembelajaran yang, kalau kita ada yang baru dan kita belum bisa, kita nggak mungkin langsung bisa gitu kan. Itu pasti ada prosesnya dulu. Jadi kita minta waktu dulu untuk pelajari,
kita kasih waktu berapa, jadi kita nego dulu. Kalau misalkan emang ternyata dia nggak nego dan kita udah kasih konsekuensinya, kalau misalkan kita langsung terjun nggak akan berhasil, maksudnya nggak akan deliver atau maksudnya nggak akan jadi websitenya lah, nggak akan jadi aplikasinya, ya kita nego. Jadi kalau misalkan kita mau ya kita perlu waktu untuk belajarnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita udahlah kita ambil dengan waktu sekian tanpa ada waktu spare untuk belajar, itu menurut saya jangan gitu kan. Misalnya meribuh-ribuhkan sendiri gitu. Ngeribetin diri ya. Jadi Nah, malah gak nyaman nanti kerjanya karena ya, dikejar-kejar deadline itu. ya, Gitu mungkin ya, Kak. betul. Oke, kalau dari Kanadia gimana nih? Kalau kita belum tahu bahasa pemrogramannya, bagaimana nih kita cara menanggapinya gitu ya, menghadapi klien atau perusahaan. Oke. Ini bukan cuma tentang programmer ya. Terakhir itu untuk materi ya. Saya kan sekarang kurikulum developer ya. Ada permintaan untuk bikin materi tentang blockchain. Loh, saya nggak pernah belajar tentang itu ya. Itu ribet, udah mumet banget kan ya. Loh, blockchain ini kan tentang front end developer, kalau nggak back end lah, nggak jauh-jauh banget. Toto diminta blockchain. Itu kan kayak agak ya IT sih memang, tapi nggak ya belum ranah itu gitu kan. Akhirnya diminta dulu, akhirnya ya diploma ini kita diploma apa namanya, ngobrol-ngobrol, nggak langsung bilang nggak bisa nggak gitu kan, namanya juga bisnis ya. Ya kita akhirnya nego. Oke, sebenarnya gini misalkan sebenarnya kita gini dulu, ini kan kita belum ada nih yang bisa, kita pokoknya jujur dulu sama kemampuan perusahaan itu sendiri, tahu diri kita sendiri. Belum bisa ini, coba kasih waktu berapa, kita bisanya kira-kira berapa jam, berapa minggu nih atau berapa hari untuk riset dulu ya jatuhnya, bukan belajar. Riset itu kenapa? Kita perlu tahu berapa lama sih kita butuh waktu belajar. Karena setiap bahasa pemrograman ataupun framework ataupun tech stack itu ada learning curve-nya masing-masing. Ada yang susah banget, butuh waktu lama, ada yang gampang banget, ya mungkin seminggu itu udah bisa, ya, kayak gitu. Sama juga sama yang masalah klien atau perusahaan ketika bikin aplikasi bahasa pemrograman. Pertama biasanya saya tanya, kenapa mintanya bahasa pemrograman ini? Kenapa enggak yang kita bisa aja? Alasannya A, B, C, D, kayak gitu. Kalau bisa nego. Cuma sih ujung-ujungnya stuck ya kadang, oh sistem lama udah kayak gitu Mbak, misalkan kayak gitu ya. Atau emang dari atasnya mau kayak gitu. Biasanya justru dari perusahaan atau klien yang nggak bisa memberikan argumentasi yang kuat lah ke kita. Biasanya kan kita, oh ya udah klien ini kan kita mau bilang apa gitu. Tapi konsekuensinya ketika misalkan ini adalah bahasa pemrograman baru dan emang kita doang nih yang handle nih, nggak bisa dihandle orang lain misalkan kayak gitu, di handover ke orang lain gitu yang memang bisa, ya otomatis kita ngasih jeda waktu kayak Mas Devi bilang. Oke, kalau misalkan bahasa pemrograman baru, saya untuk awal ini butuh waktu belajar, misalkan 3 minggu, bilang aja terus terang. Maksudnya soalnya kenapa? Soalnya A, B, C, D, E, F, misalkan kayak gitu alasannya. Jadi benar-benar untuk dalam dunia kerja itu kita harus ngasih argumentasi yang masuk akal gitu, supaya diterima juga oleh klien dan perusahaan. Jadi kalau misalkan memang sebenarnya nggak bisa, kasih argumentasi dulu. Itu cara paling aman lah. Negonya kayak gitu. Gitu sih Mas Rian. Itu Karani. Iya, oke. Negoin aja. Jadi ada dari Alfat Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk web pemula, belajar dari mana ya? Nama link YouTube yang disarankan apa? Kalau saya masih awam, betul ini izin menyimak. Oh, kira-kira ada rekomendasi link YouTube untuk bikin web pemula gitu, maksudnya untuk bikin web untuk seorang pemula gitu mungkin ya maksudnya ya. Silahkan. Karena dia deh yang kurikulum. Kurikulum program developer. Silahkan Kak. Kalau yang Indonesia tuh sejujurnya udah banyak ya. Cuma salah satunya saya ingat banget, karena beliau juga dosen ya. Mungkin teman-teman programmer juga tahu banget nih. Itu Web Unpas, Pak Sandika Galih yang isi. Aku cek, aku direct gini ya. Oke. Terus dari mana sih belajarnya? Nah, untuk pemula, saya saranin sih kalau misalkan nih tertariknya di bagian front end. Front end itu yang bikin tadi layout atau tampilan websitenya.
saran saya mulai belajarnya dari HTML, CSS dulu. Itu dulu deh. Udah bisa bikin tampilannya udah manusiawi lah tampilannya ya. Udah kalau cantik alhamdulillah, manusiawi minimal ya, minimal manusiawi lah. Gak yang kayak koran gitu rata kiri semua. Ada warnanya gitu ya. Nah, kita tuh mulai sekarang nextnya tuh JavaScript. Tapi JavaScript-nya bagian mana? Nih di situ tuh kita bisa nyari apa ya? Kalau misalkan pemula mungkin bisa JavaScript manual dulu kayak jQuery misalkan yang basic banget. Atau langsung ke Vue.js itu juga langsung bisa sih sebenarnya. Cuman ya logikanya lumayan perlu belajar, ada panduan sih kalau misalkan benar-benar baru ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan mau coba HTML CSS dulu kalau misalkan memang minat di bagian front end. Pun kalau misalkan minatnya di bagian back end nih, mungkin bisa JavaScript dulu deh yang basic, logika basicnya. JavaScript itu nantinya bisa ke front end maupun ke back end. Sebenarnya logikanya dulu diasah untuk bidang untuk ngodingnya kayak gitu sih. Itu dulu. Logika yang menyambungkan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer gitu ya Kak ya. Ya misalkan sekedar mau nyetak halo, nyetaknya 10 kali gimana nih ngodingnya, enggak yang print halo print halo 10 kali, enggak. Terus gimana supaya efisien pakai for loop kayak gitu kan ya. Echo gitu ya. Aku tanya ya, enggak enggak. Enggak echo semua gitu. Oke, loopingnya kayak gimana? Dari kadang-kadang mau nambah. Ya. Cukup sih mungkin pasti seperti itu. Kalau misalkan backend pun menurut saya HTML juga perlu, soalnya gimana lihat kita aja ya. Iya benar. Biasa langsung SFI ya gue mikirnya udah ya. Iya. Pasti HTML dan CSS itu menurut saya perlu banget untuk web developer ya. Soalnya kan kita nggak akan bisa lihat hasil looping atau itu kan, biar karakter enak biasanya dari HTML dulu. Mungkin untuk YouTube-nya sih saya mungkin tadi Sandika Gali itu memang udah terkenal. Mungkin ada juga yang sering saya lihat itu yang kalau nama YouTube-nya itu programmer zaman now gitu. Oh iya, beliau juga bagus. Programmer zaman ya? now. Ya, itu bisa sih, bisa cari-cari juga googling, biar Google yang jadilah nomor Google. Padahal nggak kenal, cuman referensinya aja ke mereka. Yang referensi itu banyak sih referensinya, tapi emang yang tadi Gali sama programmer zaman now itu bagus. Oke, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang sudah disusun ya. Malah aku pengen nanya tuh, kita kan tadi bahas tentang perusahaan kita, seorang programmer dengan perusahaan gitu kan ya, dengan dunia kerjanya, dengan job desk-nya. Aku sebenarnya pengen tanya tentang freelance-nya, berkemungkinan apa tidak. Tapi sayangnya waktunya sudah selesai. Kita sampai jam 3 aja nih. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan mengadakan CFC yang kedua. Karena dia siap ya untuk ketemu lagi sama kita-kita. Masya Allah, insya Allah. Kita jadwalkan lagi insya Allah ya. Oke, untuk yang terakhir ini, alhamdulillah sesi terakhir ini adalah penutup, sudah selesai, malah sudah lewat 3 menit dari yang sudah dijadwalkan. Mohon maaf teman-teman ya, jadi lebih lama 3 menit, tapi mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi, pengalaman dari programmer profesional yang sudah kami Coding Corner undang hari ini, semoga bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan 1-2 hal yang berhubungan semuanya. Oke, untuk yang terakhirnya kita foto dulu yuk untuk kenang-kenangan. Mungkin 2 kali tag. Yuk, yang mungkin yang bisa untuk open cam, mangga open cam, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang open cam? Oke, ya sudah, yang open cam kita aja bertiga. Ayo kita foto dulu. Ya teman-teman yuk open cam yuk. Kita yang open cam, ya udah kita aja yang open cam. Ayo, 1, 2. Oke, cip. Sekali lagi ya. Oke, saya hitung lagi sampai 5 ya. Mungkin ada yang mau open cam lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tuh ada yang baru yang open cam. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah?
Sip. Oke, terima kasih atas kedatangan teman-teman. Nantikan CFC selanjutnya yang penasaran tentang dunia web developer dalam ranah freelance. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.